sama lah gitu kan. Ya, bahkan gue bisa bikin itu lebih enak, Lebih bagus. lebih keren. Iya. Tapi boro-boro, ini yang datang laler. Halo teman-teman Wandor, hari ini kita akan berkunjung ke tempatnya Om Agung. Jadi Om Agung ini adalah salah satu praktisi di bidangnya kuliner. Nah, Pak Agung ini kenapa dibilang praktisi? Karena dia pernah ngejalanin bisnis dari kaki 5 sampai bekerja di bintang 5. Nah, penasaran kan? 25 tahun loh dia di bidang kuliner. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke tempatnya Pak Agung. Saya udah nyampe nih di tempatnya praktisi kuliner Bapak Agung. Tapi biar lebih enak, jangan manggil Bapak kali ya, kita panggil Om Agung aja nih. Jadi hari ini gue mau cerita nih sama Om Agung, gimana sih sebenarnya industri kuliner itu yang katanya menjanjikan, tapi padahal enggak. Buktinya gue udah ngejalanin bisnis itu dan tidak semenyenangkan itu. Makanya coba kita tanya langsung nih sama Om Agung. Oke. Om, gimana Om? Kabarnya Om? Sehat? Baik Mas Martin. Aduh, kayaknya seger banget nih ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Om sekarang? Ya, selama masa pandemik begini ya tetap kita jalani lah semua prinsip-prinsip bisnis ya tetap kita kerjakan lah. Oke. Termasuk bisnis kuliner itu sendiri. Jadi banyak nih kayak Mas Patin begini nih, saya kedatangan tamu yang Banyak banget ya yang curhat ya. gitu kan, cerita, aduh gimana nih strateginya, Iya, gitu iya. kan, mesti gimana, bisnis lagi down. Ya, saya hanya bisa diskusi lah pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi gue kan datang ibaratnya pengen curhat lah Om, Ya. gitu kan. Yang kata orang bisnis kuliner ini menyenangkan, menjanjikan. Gitu ya? Iya gitu kan anak-anak. Saya Iya. juga, gue langsung ngalamin Ya, di lapangannya gitu kan. Nah, sebenarnya di industri kuliner ini yang gue jalanin sekarang, itu apa yang salah sih? Maksudnya nggak bisa gitu loh. Iya. Ya sebenarnya nggak bisa juga saya langsung cerita, wah yang salah tuh ininya, modalnya, caranya, produknya segala macem gitu ya. Saya sering juga, biasanya kalau datang kayak Mas Fatin gini ke saya gitu ya, kita coba pelan-pelan kita urai satu persatu ya. Oke. Misalkan saya nanya Mas Fatin, usahanya di mana lokasinya, jualannya apa, lalu apa yang sudah dikerjakan. Terus banyak juga ujung-ujungnya sering nih bisnis di bidang kuliner atau F&B lah ya. Oke. Karena orang sebenarnya hanya fokus kuliner ya. Iya. Ini saya mau cerita dikit nih tentang kuliner ya. Oke. Kuliner itu kan dari kata kulineri kan. Ya. Dari bahasa Inggris kata kulineri itu kan lebih ke departemen kitchen, kalau yang gua tahu dulu itu departemen kitchen. Oh, kuliner itu. Iya, production. Oke. Gitu ya. Jadi kalau bisnis kuliner lalu diplesetin dikit-dikit kuliner, Iya, iya. orang taunya masak aja, Oke. bikin makanan. Betul, aja. betul. Ini yang menarik di sini gitu kan. Makanya kalau tadi Mas Fatin bilang, waduh, katanya menjanjikan, ini kan menyeramkan. Betul. Nah itu mesti kita bedah dulu. Pengen tahu dulu lokasinya di mana, Oke. jualannya apa, cara jualannya gimana, harganya bagaimana gitu kan. Yang terakhir ini yang sering dilupakan, pelayanannya seperti apa. Oke. Servis ya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya servis. Jadi sebenarnya bukan bisnis kuliner yang melulu orang fokus, pokoknya kalau makanan gue udah enak nih pasti laku. Itu penyakit tuh. Tapi gini Om. Iya kan? Gini Om. Gue kan juga basicnya nih. Iya. Basicnya dulu kerja di F&B. Oke. Ya kan masih kerja di F&B. Tapi pada saat gue terjun bisnis langsung di F&B itu beda Om. Beda ya. Bener, beda banget gitu. Yang membedakan apa coba? Pengen tahu. Yang beda apa ya? Misalkan gini, ketika gue di perusahaan itu kayaknya ngelihat duit enak gitu ya, datang kasir cerang-cering gitu kan. Iya. Nah pada saat gue buka sendiri, Kok nggak ada yang datang gitu, Iya, gitu ya? Kamu satu dua gitu aja ya. dua. Ibaratnya menu sama lah gitu kan. Ya, bahkan gue bisa bikin itu lebih enak, Lebih bagus. lebih keren. Iya. Tapi boro-boro, ini yang datang laler. Terus gini Mas Fatin,
Jadi sepanjang nih gue bekerja, sebenarnya sama juga, gue punya usaha juga, restoran. Kalau dibilang gue sukses, ya gue pernah bangkrut juga, pernah susah juga. Itu mungkin nanti gue bahas di sesi yang berbeda lah ya. Oke. Kenapa usaha gue bisa hancur dan bahkan pernah sukses, dan akhirnya gue milih bekerja lagi, itu nanti gue bisa bahas. Oke, jadi Pak Agung ini nih bisnisnya dari mulai kaki 5 sampai kerja di bintang 5. Itu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu lah. Makanya nih gue harus bedah banget nih sama Iya. Pak Agung, sama Om Agung, Ya. biar teman-teman semua paham Iya. semenyeramkannya sama solusinya. Oke. Oke, lanjut Jadi lagi Om, gini, gimana Om? selama gue coba bahas dari bisnis dan pekerjaan ya, gue selalu bilang bahwa penyakitnya para pemula, Oke, ya, iya, pemula. penyakitnya para pemula dalam mengkonsep bisnis. Ini sih gue ngomong diri sendiri juga kadang-kadang kan. Wah, waktu dia menghayal, pertama selalu berpikir makanan gue nih nggak ada di tempat lain. Diferensiasi itu selalu jadi yang utama. Betul. Itu kan rumus umum kan. Ya. Diferensiasi. Masalahnya diferensiasinya belum kebentuk, hayalannya udah kebentuk. Nah, Iya. coba deh. Mimpinya udah jauh banget nih. Mimpinya udah jauh banget Iya. nih, ya kan langsung rame orang Iya, ngantri. pokoknya kalau gue restoran punya dulu. usaha, menunya beda, yang datang rame, duit banyak, Wah, duit baca banyak, ya kan, ngantri, Iya, semua iya. pasti begitu framingnya kan. Iya, betul. Hayalannya udah sampai ke situ semua. Jadi ketika laler datang udah nggak dihargai kan gitu kan. Nah, gue punya pemikiran berbeda ketika mengelola bisnis itu sendiri, ya kan. Lalu bekerja di bidang yang sama, aku selalu bilang satu tamu yang happy, ya, yang puas dengan semua yang kita jual, produk, pelayanan, kebersihan, ya kan, kemasan dan segala unsur yang ada, itu sudah lebih cukup daripada 100 tamu yang belum tentu puas. Satu tamu itu penting banget ya. Buat saya satu tamu cukup. Nah, teori ini saya selalu dibantah kemana-mana, gitu kan? Oke. Ya, kan selalu ada rumus satu orang, kalau dia happy paling 5 orang yang dia ceritain. Ya, tapi juga ada teori yang kalau dia nggak happy 25 orang dia ceritain. Lebih parah lagi. Lebih parah, bahkan Iya. orang yang nggak kenal juga diomongin. Kan gitu kan, Iya. "Lu jangan ke warung itu. Iya, Padahal dia iya. nggak kenal tuh. Betul. Tapi kalau dia happy paling ngomong ke istri, istri ke sepupu, sepupu ke tangga, Biasa, udah tangga cukup. gitu ya. Tangga gitu. Tapi sekarang it's okay lah, ada dunia apa ya, digital ya kan, sosial media, which is itu lebih kejam lagi. Iya Iya kan? Soal dikit viral. Nah, setelah dikit viral. Iya. Nah, makanya di dalam bisnis ini kalau semuanya sudah terbentuk ya kan, pasti banyak komponen. Iya. Lokasi, harga, produk, diferensiasi, kemasan. Satu yang tidak pernah diusahakan mati-matian, Apa tuh? pelayanan. Pelayanan. Pelayanan gitu kan, karena nggak mungkin ya, saya melihat di Indonesia lah ya, kultur budaya kita ya, Asia itu suka dilayani. Betul. Nah, tapi juga unsur budaya kita juga sebenarnya suka melayani. Oh. Sebenarnya sangat powerful kalau budaya ini dikembangkan. Ya kan? Jadi sama-sama ya. sama-sama Kita pelaku juga senang, ya, customer juga senang. selalu senang lagi. Oke. Jadi itu yang sebenarnya kunci utamanya, kalau bisa di dalam pelayanan itulah yang harus diutamakan. Ibaratnya ya lu makanan enak, sebulan 2 bulan orang udah bisa nonton kok, Iya, benar-benar. iya kan? Mudah ditiru. Udah gitu. ditiru, tempat lu bagus nih lokasinya. Iya. Ya 2-3 bulan kemudian juga udah orang pada Bikin. nyewa di situ. Iya, benar. Iya kan? Jadi pelayanan ini sebenarnya susah di copy paste. Oke, jadi pelayanan memang susah di copy paste, tapi kalau produk, Ya. konsep itu gampang Itu banget. gampang banget. Coba deh lu perhatiin. Lu mau bikin konsep apapun deh. Iya, tinggal lihat. Tinggal lihat. Oh, iya, padahal gua mau kayak gitu. Gua tiru. Wah. Bisa ya? Gitu kan. Tapi semua ujung-ujungnya is about service. Oke. It's about service, dan itu gue selalu, selama gue berkarir di bidang ini, dimanapun gue kerja, dimanapun gue ngebangun bisnis, pelayanan harus nomor satu. Pelayanan. Oke, jadi pelayanan ini memang sangat-sangat penting ya. Iya. Servis ini memang sangat penting. Sangat penting. Nah, masalahnya ini anak muda nih, ini kebiasaan lagi nih, Mudah nih, kenapa lagi nih Om? bikin usaha,
Iya. baru punya satu warung. Iya kan, gayanya udah kayak CEO. Oh, kayaknya lo kayak bos gitu kan. Cabangnya banyak. Jauh. Karena mimpinya begitu kan. Iya, benar-benar. Gaya udah kayak bos, gaya ke anak buah juga. Waduh, gue yang punya nih, gue ownernya. Itu kayak gitu-gitu penyakit tuh saat ini. Oke, Iya, iya, ngerasa dirinya udah hebat gitu Iya. ya. Jadi harus disadari ketika lu berkomitmen gue mau bikin usaha F&B kuliner. Yang lu pikirin tuh sebenarnya gue membuka usaha pelayanan. Bukan kulinernya ya. Ya kuliner Kuliner, itu iya. part of the component ya Oke, kan. oke. Tapi sebenarnya yang di dalam pikiran kita itu harus ditanamin. You are selling about service. Oke. Itu yang utama banget ya. Itu utama banget. Nah, banyak teori berkembang di luar ya, teman-teman banyak praktisi yang lebih hebat lah ya. Cuman kan pelayanan ini intangible ya. Betul, Ya betul. kan, sesuatu yang sulit apa ya, dijangkau. Iya, nggak bisa disentuh lah. Nggak ya. bisa disentuh. Makanya yang saya garis bawahi adalah genuine-nya, service itu sendiri. Jadi pelayanan yang benar-benar keluar dari hati kita sendiri. Oke, jadi pelayanan itu harus tulus ya, nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Jadi kelihatan tuh ya, yang maksain Ya, sama yang tulus ya. itu PR-nya. Iya kan, lu bisa aja bikin SOP. Oke ya, ada tamu sambut gitu ya. Iya, betul. Ada di beberapa restoran Jepang itu kalau datang, wah sumimasen, Iya. gitu. Cuman nggak nyampe. Atau lu kalau ngerasainnya di supermarket lah, gua nggak sebutin namanya. Lu ke supermarket punya nama lah Indonesia. Iya. Selamat datang ini, selamat datang. Itu ngerasain nggak nyampe kan? Iya, betul. Nggak nyampe gitu. Jadi di kita itu praktisinya atau pekerjanya atau pelakunya masih jarang yang melihat itu tuh unsur utama. Oke. Masih kurang menyadari bahwa mereka tuh mikir, gua karyawan, gitu kan. Tugas gua bikin masakan, tugas gua bikin produk udah Iya. SOP. SOP, ya kan? Oh, di dunia F&B lu kan tahu sendiri. Oh, Iya, SOP-nya. gramasi, ya kan? Itu mah piece of paper lah, di kertas segala saya tulis, ya kan. It's about human capitalnya sebenarnya. Gimana lu bisa memilih orang-orang yang punya jiwa melayani yang tulus. Dan lu sebagai owner harus punya itu dulu. Oke. Ini yang gue selalu bilang sama teman-teman yang lagi, lu melayani karyawan lu nggak? Nah, coba lu pikir. Iya. Maksudnya juga ya banyak di luar sana lu bilang pelayanan, tapi lu sendiri ke karyawan, Iya, lu nggak melayani. iya. Selalu kan gue selalu bilang dulu, if the employee happy, the guest must be happy. Definitely, itu pasti happy. Oke. Semua Iya. senang ya. Iya kan, kalau karyawan lu udah happy, senang, tamu lu pasti happy. Nah, Ya kalau tamu happy, logikanya dia belanja dong tempat lu. Iya. Terus sebagai owner tinggal ngitung-ngitung aja. Cuan. Iya kan. Nah itu yang sering dari banyak pemula yang kalau datang ke gua ngobrol, gua mulainya dari mana sih? Gue cuma bilang mulainya dari diri lu sendiri. Lu siap nggak jadi pelayan? Oke. Siap nggak melayani setiap customer yang datang? Siap nggak melayani siapapun, entah pekerja lu, entah supplier lu, entah pemodal lo mungkin, entah tamu lo. Nah itu harus semua komponen lo harus ada di lo semua. Kalau lo bisa itu semua lo gerakin, itu pasti semua tamu datang. Gue nggak bilang semua deh, satu tamu yang happy itu udah more than enough. Oke. Nah, dan itu garansi kalau lo bisa buat itu orang seperti itu, dia akan membuat multiplikasi yang lebih banyak lagi. Oke. Ya nanti gue ceritain juga. Ada yang nggak begitu tapi tiba-tiba rame. Nanti gue ceritain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan obrolan saya sama praktisi. Ya, setelah ini ada pembahasan berikutnya. Jadi tunggu aja ya di episode berikutnya.